berawal dari tahun 2014, Mas. Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA ya. Awalnya mengikuti sebuah pelatihan wirausaha baru, dan kebetulan karena basic saya suka menggambar, ada program entrepreneur di bidang batik. Akhirnya saya geluti itu, dan ternyata untuk mengembangkan industri batik di Kota Bogor sendiri masih sangat potensial. Sehingga saya tertarik gitu untuk mengembangkan industri ini. Tetapi karena pada dasarnya Kota Bogor bukan merupakan daerah penghasil batik seperti Jogja, Solo, Pekalongan, itu merupakan salah satu kendala saya untuk mengembangkan industri tersebut. Sampai akhirnya saya mengajak masyarakat sekitar dengan bekerja sama dengan pemerintah kota waktu itu untuk melatih secara cuma-cuma kepada masyarakat. Sampai akhirnya mereka mau mensupport kami dengan memberikan bantuan berupa peralatan ya kepada masyarakat sekitar. Nah, dari situlah mereka sudah mulai aktif membuat karya. Nah, tetapi kendala demi kendala tidak hanya di situ saja. Berhubung daerah Cibuluh ini merupakan daerah yang bisa dibilang sangat kurang strategis lah untuk kita mendirikan sebuah usaha. Terkait aksesibilitasnya sangat sulit sekali. Orang mau datang ke sini, akses parkir pun tidak ada gitu kan ya. Akhirnya kita kayak bikin cara gimana ya caranya agar orang itu mau datang ke sini untuk mengetahui bahwa di sini itu banyak pengrajin batik. Ibu-ibu ini sudah memiliki karya desain batik yang bagus-bagus gitu. Akhirnya berkat doa kami ibu-ibu pengrajin di sini, qadarullah di tahun 2019 kita bertemu dengan salah satu CSR. Nah, dari situlah kita coba kayak mengajak masyarakat sekitar lagi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan membatik ini. Akhirnya 2019 kita resmi di launching sebagai kampung batik. Polanya satu kali pakai nggak dibikin lagi gitu. Sebenarnya yang menjadi support system dan kenapa saya harus terus mengembangkan usaha ini, pertama karena saya lahir bukan dari keluarga yang berada. Saya pengen banget dari bisnis ini tuh bisa meningkatkan menaikkan derajat keluarga saya gitu, menaikkan derajat kedua orang tua saya. Terus yang kedua, dulu tuh ibu sama bapak tuh sangat support banget gitu Mas, sampai saya belajar membatik, terus yang ngebantuin saya untuk bikin batik. Karena dulu tuh kita benar-benar belum bisa meng-hire orang lain sebagai karyawan gitu. Jadi bapak yang bantu ngecat, ibu yang bantu jahit gitu. Nah, ngelihat perjuangan itu tuh kayaknya gimana caranya saya harus bisa nih ngangkat derajat keluarga saya, naikin perekonomian keluarga saya yang mungkin bisa dibilang tuh dulu kayaknya untuk ngelanjutin sekolah tuh susah gitu loh Mas, sampai nggak bisa ngelanjutin kuliah kalau nggak dari beasiswa gitu. Akhirnya proses jatuh bangun kan pasti ada ya Mas. Selama saya menjalankan usaha itu 2 tahun kita belum dapat income dari usaha ini. Jadi kayak masih ngorbanin tenaga, pikiran, waktu gitu Mas. Tapi belum ada feedbacknya ke kita gitu untuk merasakan hasil dari usaha ini tuh belum ada. Nah, qadarullah sedang menjalankan usaha tuh bapak meninggal. Nah, bapak meninggal, terus sempat dapat kendala di usaha, kayak kita tuh rugi gitu loh Mas. Rugi, harus ganti rugi karena ada kesalahan pengerjaan pesanan ya. Dan itu tuh lumayan besar Mas. Lumayan besar sampai ratusan juta. Nah, dari situ kayak sempat udah putus asa, nggak mau usaha, kayak udah pasang badan aja karena terus terang modal tuh udah nggak ada Mas, untuk ganti rugi tuh udah nggak ada waktu itu. Bener-bener pas awal ngejalanin usaha ini tuh kondisi keuangan keluarga tuh lagi terpuruk-terpuruknya lah Mas. Terus ibu bapak tuh yang bener-bener sering ganti-gantian masuk rumah sakit gitu loh. Terus sampai saya tuh mau kuliah, kadang tuh nggak punya ongkos gitu. Kadang suka mikirnya,
pengen jadi anak yang sukses, pengen naikin derajat orang tua, pengen ngasih uang gitu, ngasih uang jajan ke orang tua. Dulu tuh patokannya kayak gitu. Tapi seiring saya ngejalanin usaha selama 2,5 tahun tuh saya belum bisa menghasilkan. Jangankan untuk ngasih uang jajan orang tua ya Mas ya. Kayaknya buat bantu ekonomi keluarga tuh belum bisa, karena memang kita masih berproses, masih belum bisa menghasilkan apapun. Tapi orang tua tuh yang terus kayak supporting saya, kayak pameran hayo bapak antar. Dulu kan belum punya kendaraan ya Mas, kayak kemana-mana tuh masih pakai roda 2. Kalau misalnya kita mau pameran tuh kan bawa sketsel, bawa barang tuh sampai kita tuh kalau naik motor gak kelihatan orangnya gitu loh Mas. Itu tuh bapak yang support banget. Kadang nggak mikir mau jam berapa tuh bapak tuh selalu siap siaga gitu lah. Nah dari situ pas bapak meninggal, ketika usaha ini udah mulai berkembang ya udah hasilnya sudah mulai dirasa tuh kayak sedih aja gitu Mas. Dulu tuh cita-cita tuh pengen ngasih jajan orang tua gitu, pengen ngebanggain orang tua. Tapi sekarang udah mulai kerasa hasilnya, kenapa bapak nggak bisa ngerasain gitu. Itu sih yang saya seselin. Yang sampai sekarang sih kadang kalau saya punya rezeki gitu, dapat orderan tuh yang tadi aku pengen kayak ngasih hadiah buat orang tua, terus kayak pengen nyenengin terutama kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya. Sekarang cuman ya gitu, jadi penyesalan gitu Mas. Sekarang punya rezeki nggak bisa dirasain, padahal dulu tuh pas awal ngebangun usaha beliau yang benar-benar support gitu, sampai ketika mental saya down pun beliau yang selalu ngasih support, semangat gitu. Assalamualaikum, nama saya Gumi Indang Siswati, saya owner dari Batik Bogor Bumiku. Batik Bogor Bumiku bagian dari Kampung Batik Cibuluh yang tadi dari 9 kelompok. Ini salah satu motif batik, namanya motif Leweng Dayeuh. Leweng Dayeuh itu kan dalam artinya hutan di dalam kota. Nah di sini kita menggambarkan keadaan kota di dalam hutan. Ini sendiri kita gambarkan, ini sebuah pohon. Ini ada rusa atau kijang yang loncat. Terus di sini Bogor juga kan dengan ciri khasnya ini ya daun tales. Ini daun talesnya. Ini ada keris kujang. Dan ini saya gambarkan bunga rafflesia. Di sini ada kecil bunga bangkai. Jadi komplit isinya kebun raya. Kayak sekolah tuh lulusan SMEA TU, tapi bekerja di sebuah perusahaan sepatu ekspor. Udah gitu terjadi resesi dan di PHK, akhirnya kita usaha sendiri dari jualan segala macam, bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Tapi karena kondisi kita usia yang sudah tidak produktif yang kata orang dengan usia sekian, kita berusaha untuk apa yang bisa kita kerjakan. Nah kebetulan dari Dinas Bogor ada pelatihan untuk membatik melalui Kelurahan Cibuluh. Proses membatik itu ada dua macam ya, ada cap, ada tulis. Kalau cap sendiri kita menggunakan canting cap, kalau untuk batik tulis kita menggunakan canting tulis. Nah itu, dan proses untuk pewarnaannya juga bermacam-macam.
Kebetulan di Batik Bumiku itu kita selain memproduksi batik tulis cap yang sintetis, kita juga memproduksi batik pewarna alam. Yang emang awalnya dulu Batik Bumiku itu pembatik pewarnaan alam, tapi karena untuk perputaran ekonomi batik pewarna alam itu susah, jadi saya berusaha untuk belajar batik sintetis yang nilai ekonominya agak cepat berputar. Selain produksi batik, produksi apa lagi sih Bu yang diproduksi di Batik Balita ini? Banyak Mas, ada totopong, dompet, tote bag, konektor. Oh berarti sekaligus sebagai konveksi Bu ya? Ya, begitu. Jadi batik itu nggak ada yang kebuang. Perca-percanya bisa dibikin dompet kayak gitu-gitu. Nggak ada yang kebuang. Produk-produk apa Bu dengan batik yang sering dipesan? Tote bag sama dompet yang sering. Bisa buat apa ya? Souvenir Mas. Biasanya pesannya per cinta atau ada minimalnya? Iya, ada yang per kodi. Per kodi kan 20 ya. Jatuh bangun pasti ada ya ketika menjalankan usaha batik ini. Pertama, kita tidak disupport dari segi SDM-nya. Terus yang kedua, kendala terbesar yang pernah saya hadapi sampai saya ingin menyerah itu ketika kita ingin membentuk sebuah kampung wisata ini, kita ingin mengangkat potensi batik agar kampung ini lebih dikenal, tetapi pro dan kontra itu hadir gitu. Pernah kayak sempat kayak diremehkan. Mungkin orang banyak yang berpikir kalau kita ingin membangun daerah orang lain itu pasti mudah gitu dibanding kita ingin membangun daerah kelahiran kita sendiri, karena orang tahu gimana kecilnya kita, background keluarga kita seperti apa. Akhirnya itulah yang membuat sebuah masalah besar yang harus saya lalui gitu Mas. Kayak saya didemo oleh masyarakat gitu, beberapa lah segelintir, karena mereka menganggap saya ini tiba-tiba ingin merubah kampung ini menjadi sebuah kampung batik gitu, yang awalnya memang notabene kampung ini tuh bukan kampung batik. Jadi ada sisi kayak siapa sih lo gitu kan, kayak kok tiba-tiba udah gede pengen ngerubah kampung ini gitu kan. Sedangkan di sini tuh masih banyak sesepuh lah ya kalau bisa dibilang. Padahal kan tujuan awal kita tuh tidak seperti itu ya Mas ya. Kita ingin gimana caranya yang awalnya kampung ini tuh hidup, yang segelintir masyarakat di sini tuh, nggak segelintir sih sebenarnya, hampir 80% masyarakat di sini itu mereka berwirausaha, berdagang kuliner, tapi karena ada pembatasan wilayah sampai akhirnya akses kita ditutup total ya. Banyak yang gulung tikar. Akhirnya dengan aktivitas membatik ini kita pengen hidupkan lagi nih perekonomian di lingkungan ini, tapi tidak semudah itu ternyata gitu. Dengan adanya
adanya kampung batik ini insya Allah berkah gitu, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak diapresiasi oleh masyarakat, oleh orang-orang di luar sana gitu. Akhirnya mulai terbuka nih Mas, jadinya udah mulai oh iya ya ternyata dengan adanya ini tuh bukan suatu hal yang negatif gitu. Jadi lingkungan kita tuh lebih dikenalnya positif gitu di luar sana. Dan alhamdulillah sampai kita tuh nggak nyangka ya Mas, dapat apresiasi dari Pak Wapres waktu itu sempat hadir ke sini. Itu jawaban dari Allah gitu. Sampai akhirnya ya dengan adanya kegiatan experience, kunjungan wisatawan ke sini, masyarakat di sini udah mulai sadar wisata gitu loh Mas. Harapannya semoga Kampung Batik Cibulu ini lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan banyaknya wisatawan yang mau berkunjung ke Kampung Batik Cibulu dan membeli produk hasil dari pengrajin batik Cibulu, mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di sini.